Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa di balik setiap detak waktu ada sesuatu yang sedang menatapmu? Bahwa ketika angin berhembus, ketika matahari menyinari wajahmu, bahkan ketika hatimu hancur, ada kehadiran yang tidak pernah pergi? Kita sering mencari Allah di langit, di kitab, di tempat-tempat suci, tapi jarang kita sadari bahwa Dia sedang memandang kita melalui segala hal yang kita anggap biasa. Apa jadinya jika selama ini yang engkau lihat hanyalah bayangan darinya, dan seluruh hidupmu hanya cermin tempat Allah sedang memperlihatkan wajahnya? Selamat datang di perjalanan menuju tauhid sejati, tempat di mana melihat bukan lagi dengan mata, tapi dengan hati yang telah dibersihkan. Bab 1. Kesadaran awal, melihat dengan mata hati. Segala sesuatu bermula dari pandangan, namun pandangan mata hanyalah permukaan dari samudra makna yang tersembunyi. Mata jasad melihat bentuk, warna, dan gerak, tapi mata hati melihat di balik semua itu, sumber yang tak pernah berubah, wajah yang tidak pernah sirna, cahaya yang tidak pernah padam. Inilah pintu awal dari tauhid sejati, menyadari bahwa di balik setiap ciptaan ada yang Maha Mencipta. Di balik setiap detak waktu, ada yang tidak terikat oleh waktu. Setiap bayangan menandakan adanya cahaya, dan setiap keberadaan menandakan adanya yang mengadakan. Namun manusia sering terperangkap oleh bentuk, lalu lupa pada sumber. Ia memuja lukisan tapi melupakan pelukisnya. Ia mencintai wujud tapi lalai pada yang mewujudkan. Maka perjalanan ini dimulai bukan dengan melangkah, tapi dengan tersadar. Tersadar bahwa seluruh semesta bukan sekadar benda, tapi cermin. Dan di setiap cermin terdapat pantulan wajahnya. Saat engkau memandang langit yang luas, jangan hanya lihat birunya, lihatlah keluasan rahmat yang memayungi. Ketika engkau mendengar deru angin, jangan hanya dengar suaranya. Dengarlah bisikan yang sedang berbicara kepadamu tanpa kata. Karena setiap ciptaan sedang bertasbih, setiap makhluk sedang menampakkan tanda, tetapi hanya hati yang jernih yang mampu menangkap bahasa diam itu. Orang yang hatinya terhijab oleh dunia, ia hanya melihat dunia. Namun orang yang hatinya terbuka oleh cinta, ia melihat Tuhan di dalam segala. Disitulah makna tauhid yang sesungguhnya, bukan sekadar mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, tetapi menyaksikan bahwa selain Allah memang tiada. Dan ketika penyaksian itu hadir, dunia tidak lagi menjadi penjara, melainkan ayat yang hidup, kitab yang terbuka, medan tempat ruh menatap Tuhannya. Ketika engkau mulai menyadari bahwa tiada satupun gerak kecuali atas izinnya, tiada satupun suara kecuali karena kehendaknya, maka engkau akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dunia tetap sama, tetapi engkau memandangnya berbeda. Rasa sakit, kehilangan, kebahagiaan, dan keberhasilan, semua menjadi jembatan menuju pengenalan. Orang yang menolak peristiwa, menolak pertemuan dengan Allah. Tapi orang yang menerima setiap kejadian dengan kesadaran tauhid, ia sedang berjalan di jalan para arifin. Di sana tidak ada lagi pertentangan antara baik dan buruk, untung dan rugi, karena semuanya adalah bahasa ilahi yang sedang mengajarkan makna keesaan. Ketika hati telah terbiasa memandang Allah di segala hal, maka yang tadinya dunia terasa berat menjadi ringan, yang tadinya hidup terasa sempit menjadi luas. Karena engkau tidak lagi merasa sendiri, engkau mulai mengerti bahwa di setiap tarikan napas ada kasih yang menyertai. Hati yang menyadari kehadirannya tidak lagi tergantung pada dunia, sebab ia telah menemukan sumber ketenangan yang tidak bisa diambil oleh apapun. Itulah rahasia mengapa para sufi tersenyum dalam kesendirian, menangis dalam keheningan, dan tenang di tengah badai. Mereka tidak memandang dunia sebagai musuh, tapi sebagai cermin tempat mereka mengenal Tuhannya. Dan pada akhirnya, kesadaran itu akan membawa engkau pada penyaksian yang lembut namun menghancurkan. Menghancurkan keakuan, menghancurkan kepemilikan, menghancurkan segala pengakuan selain Dia. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena yang ada hanyalah cinta itu sendiri. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," karena yang ada hanyalah Dia yang memperkenalkan dirinya lewat dirimu.
Maka saat itu engkau benar-benar telah memulai perjalanan tauhid sejati, menyaksikan Allah di segala hal, tanpa memisahkan, tanpa membeda, tanpa merasa selain Dia. Dan dari titik kesadaran inilah seluruh bab kehidupan spiritual akan mengalir, dari melihat, menuju mengenal, lalu lenyap di dalam keesaan yang abadi. Bab 2. Rahasia pandangan, melihat tanpa mata. Ada mata yang melihat bentuk dan ada mata yang menembus makna. Yang pertama dimiliki semua manusia, tapi yang kedua hanya terbuka bagi hati yang disucikan oleh kesadaran. Sebab Allah tidak terlihat oleh pandangan mata, melainkan oleh cahaya yang Dia pancarkan ke dalam dada hambanya. Disitulah letak keajaiban pandangan ruhani. Ketika engkau mulai melihat bukan dari luar, tapi dari dalam. Engkau tidak lagi mencari Allah di langit, di mihrab, atau di tempat suci manapun, sebab engkau menyadari bahwa Dia selalu hadir, bahkan lebih dekat dari napasmu sendiri. Pandangan yang sejati tidak tertipu oleh bentuk, sebab ia memahami bahwa semua bentuk hanyalah simbol. Orang yang berhenti pada simbol tidak akan pernah mengenal hakikat. Ia bagaikan orang yang terpesona pada jendela, tapi tak pernah menatap langit di baliknya. Maka barang siapa ingin mengenal Tuhan, hendaklah ia belajar menatap dengan hati yang sunyi. Melihat dengan hati berarti melepaskan semua penilaian. Engkau tidak lagi berkata ini indah atau ini buruk, sebab engkau memahami bahwa segala sesuatu sedang menampakkan wajah yang sama dalam rupa yang berbeda. Jika engkau mampu melihat Allah dalam keindahan bunga, maka lihatlah Dia pula dalam gugurnya daun, sebab keduanya berbicara tentang satu hal yang sama, tentang kehidupan yang berputar dalam genggamannya. Orang yang memandang dengan hati tidak pernah kehilangan Allah, sekalipun dunia berubah, sebab ia tahu bahwa perubahan hanyalah gelombang di permukaan lautan yang tak pernah bergeser dari tempatnya. Pandangan hati adalah pandangan yang membuat engkau melihat kesempurnaan bahkan di tengah kekacauan, karena engkau tidak lagi melihat peristiwa, melainkan kehendak yang melatarinya. Namun untuk sampai ke sana, engkau harus rela melepaskan pandangan ego. Sebab ego selalu ingin menguasai, menilai, menuntut, dan membenarkan dirinya. Selama engkau masih menjadi pusat pandanganmu, engkau tidak akan pernah melihat Allah. Karena Allah hanya bisa disaksikan ketika aku telah tiada. Itulah sebabnya para ahli makrifat berkata, engkau tidak akan melihat kebenaran sebelum engkau hilang di dalamnya. Maka perjalanan ruhani bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi untuk menghapus tirai-tirai yang menghalangi pandangan. Tirai kesombongan, tirai cinta dunia, tirai rasa memiliki, dan bahkan tirai ibadah yang diselimuti kepentingan diri. Semuanya harus ditanggalkan satu persatu, sampai yang tersisa hanyalah keheningan. Dan di dalam keheningan itu, engkau menyaksikan Dia yang selalu ada. Ketika engkau telah melihat dengan pandangan batin, engkau akan memahami mengapa dunia ini penuh rahasia. Tidak ada satu pun yang kebetulan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap luka, bahkan setiap detik kesunyian adalah pesan yang disampaikan oleh Sang Penulis kehidupan. Engkau akan berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena engkau tahu bahwa semua sedang diarahkan agar engkau kembali padanya. Setiap hal yang datang adalah cermin, dan setiap cermin menunjukkan sejauh mana engkau mengenalnya. Dunia ini bukan penghalang, tapi medan pelatihan untuk belajar melihat Allah dalam segala rupa. Ketika engkau marah, ketika engkau sedih, bahkan ketika engkau jatuh, di sanalah Allah menampakkan kasih dan kebijaksanaannya dalam wujud yang berbeda. Dan ketika rahasia pandangan ini mulai engkau pahami, engkau akan mengerti bahwa tidak ada lagi jarak antara yang dilihat dan yang melihat. Sebab di antara keduanya tidak ada dua. Engkau menyadari bahwa semua ini adalah Dia yang memperlihatkan dirinya melalui berbagai bentuk. Engkau tidak lagi melihat dunia, engkau melihat Allah sedang menampakkan dirinya dalam rupa dunia. Inilah hakikat pandangan yang melenyapkan dualitas. Pandangan yang membuat hati tenang meski dunia berguncang. Dan ketika mata hati itu terbuka sepenuhnya, engkau tidak lagi mencari tanda-tanda kehadirannya, karena engkau hidup di dalamnya. Engkau tidak lagi menunggu cahaya turun dari langit, karena engkau telah menjadi cahaya itu sendiri. Inilah rahasia pandangan tauhid sejati, melihat tanpa mata,
namun menyaksikan segalanya. Bab 3. Keheningan yang berbicara, suara Allah di dalam diri. Ada saat ketika semua suara dunia mulai meredup dan engkau hanya mendengar satu suara yang halus, bukan dari luar, tapi dari dalam. Ia tidak berbentuk kata, tapi terasa jelas di kedalaman kesadaranmu. Inilah suara yang para arif sebut sebagai bisikan ilahi, percakapan Allah dengan hati hambanya. Namun suara ini tak akan terdengar di hati yang bising oleh ambisi, oleh keinginan untuk diakui, oleh haus akan dunia. Ia hanya muncul dalam keheningan ketika engkau tidak lagi sibuk berbicara dengan dunia, tetapi mulai mendengarkan semesta dari dalam dirimu. Saat itu engkau akan tahu bahwa ternyata Allah tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja manusia terlalu ramai untuk mendengarkan. Setiap perasaan yang muncul, setiap intuisi yang halus, setiap getar dalam dada yang tak bisa dijelaskan, semua itu adalah bentuk komunikasi Allah dengan hati yang telah mulai hidup. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang suci tempat ruh bertemu dengan Tuhannya. Di sana tidak ada doa yang diucapkan, namun seluruh keberadaanmu menjadi doa itu sendiri. Engkau tidak lagi meminta sebab engkau sadar bahwa Yang Maha Memberi telah bersama dirimu sejak awal. Orang yang belum mengenal keheningan akan mencari Allah dengan suara yang keras, dengan banyak kata, dengan 1000 ritual yang indah. Tapi ketika ia benar-benar menemukan, ia hanya terdiam, karena tak ada kata yang mampu menggambarkan perjumpaan itu. Diam bukan berarti hampa, tapi karena hati sudah dipenuhi oleh sesuatu yang terlalu agung untuk diucapkan. Itulah rahasia mengapa para kekasih Allah sering lebih banyak diam daripada berbicara. Karena mereka sedang mendengarkan suara yang tidak bisa dituliskan oleh huruf manapun. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa setiap detak jantung adalah zikir. Setiap napas yang keluar dan masuk adalah pujian. Tubuhmu, waktumu, dan seluruh gerak hidupmu adalah tasbih yang tak pernah berhenti. Maka engkau tak perlu menunggu waktu zikir untuk berzikir, sebab kehidupanmu sendiri telah menjadi zikir itu. Engkau berjalan, engkau bekerja, engkau menatap, dan semua menjadi ibadah karena engkau sadar bahwa Allah sedang hadir dalam setiap momen itu. Inilah makna ihsan yang sejati, beribadah seolah engkau melihat Allah. Dan bila engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Dia sedang melihatmu. Namun ketika kesadaran itu mendalam, engkau tidak lagi merasa melihat atau dilihat, karena keduanya telah melebur dalam kehadiran yang sama. Ketika suara dunia berusaha menarikmu kembali, engkau akan mulai mengerti betapa mahalnya keheningan itu. Ia bukan sekadar keadaan tanpa suara, tapi ruang kebersamaan dengan Allah yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Di sanalah engkau mengenal makna sabar, karena engkau tahu setiap ujian hanyalah cara Allah berbicara kepadamu. Di sanalah engkau memahami makna syukur, karena engkau sadar setiap nikmat bukan datang dari dunia, tapi dari Dia yang sedang menunjukkan kasih-Nya melalui dunia. Dalam keheningan, engkau tidak lagi mengeluh sebab engkau tahu tidak ada sesuatu pun yang datang kecuali karena kasih-Nya. Dan ketika hati sudah tenang di sana, engkau mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, bahkan tidak pada keadaan yang paling ideal sekalipun. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa suara ilahi itu tidak datang dari luar dirimu, karena Allah tidak jauh. Dia ada di dalam dirimu, lebih dekat dari urat lehermu. Ia berbicara lewat setiap rasa, lewat setiap kesadaran, lewat setiap hembusan napas. Ketika engkau tenang, suara itu menjadi jernih. Ketika engkau sibuk dengan dunia, suara itu tertutup oleh debu. Maka tugasmu bukan mencari suara itu, tapi membersihkan hati agar ia bisa mendengarnya kembali. Saat engkau benar-benar diam dan mendengarkan, engkau akan mendapati bahwa sesungguhnya bukan engkau yang hidup, bukan engkau yang bergerak, bukan engkau yang berbicara, melainkan Dia yang sedang menampakkan kehidupannya melalui dirimu. Dan disitulah engkau mulai memahami makna sejati tauhid, bahwa tiada yang berbicara selain Allah, tiada yang hidup selain Dia, dan tiada yang ada kecuali Dia. Bab 4. Fana dalam cinta, lenyapnya aku di hadapannya. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika segala pengetahuan berhenti bermakna. Engkau bisa membaca ribuan kitab,
menelaah berjilid-jilid hikmah, namun semua menjadi sunyi saat hati bersentuhan langsung dengan hadiratnya. Di titik itu, yang berbicara bukan lagi ilmu, melainkan cinta. Dan cinta ini bukan seperti yang dipahami oleh akal, sebab ia tidak menuntut balasan, tidak mencari pengakuan, tidak memiliki arah selain kembali kepada sumbernya. Cinta yang sejati justru meleburkan yang mencintai, dan yang dicintai menjadi satu kesadaran. Kesadaran bahwa tiada aku yang mencinta, tiada dia yang dicintai, karena semuanya hanyalah satu gerak cinta yang berasal darinya dan kembali kepadanya. Itulah saat ketika fana mulai terjadi, lenyapnya aku dalam samudra kehadiran yang tiada batas. Pada awalnya engkau mungkin masih merasa mencintai Allah. Engkau menangis dalam ibadah, engkau rindu dalam doa, engkau gemetar dalam zikir. Tapi semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin engkau sadar bahwa ternyata bukan engkau yang mencintai, melainkan Dia yang sedang mencintai dirinya melalui dirimu. Karena cinta yang sejati tidak berasal dari makhluk, ia berasal dari Sang Pencipta. Ia mengalir melalui dirimu seperti sungai yang mengalir ke laut yang sama. Maka ketika engkau benar-benar tenggelam di dalam cintanya, engkau tak lagi mengenal dirimu sendiri. Nama, kehendak, keinginan, dan bahkan cita-cita spiritualmu pun lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa rindu yang tanpa bentuk, yang tak pernah puas, karena yang dirindukan bukan sesuatu yang jauh, tapi yang sedang menghidupi setiap hela napasmu. Fana bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan memperoleh kesadaran yang sejati. Ketika engkau lenyap, sebenarnya engkau baru benar-benar hadir. Karena selama ini engkau hidup dalam bayangan dirimu sendiri, terbatas oleh pikiran, oleh ambisi, oleh citra yang kau ciptakan tentang siapa dirimu. Tetapi saat cinta itu datang seperti api yang lembut, semua ilusi terbakar perlahan. Engkau tidak lagi merasa sebagai hamba yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai pantulan dari cahaya yang sama. Inilah saat ketika segala doa menjadi diam, karena tidak ada lagi aku yang memohon, dan tidak ada lagi Dia yang dimintai. Yang ada hanyalah kesatuan yang abadi. Namun keindahan fana tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan. Terkadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kepedihan, atau ujian yang mengguncang dasar hatimu. Allah menghancurkan segala sandaranmu bukan karena benci, tapi karena Ia ingin engkau bergantung hanya kepadanya. Setiap hal yang diambil darimu adalah bentuk cintanya yang paling dalam. Sebab Ia tahu engkau tidak akan mengenalnya sampai engkau kehilangan segalanya selain Dia. Maka jangan takut ketika dunia mulai menjauh, ketika manusia tak lagi memahami, ketika semua yang kau cintai pergi satu persatu. Itu bukan hukuman, itu panggilan. Sebab cinta ilahi seringkali menyamar dalam bentuk kehilangan, agar engkau pulang kepadanya dengan sepenuh hati. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar melepaskan segalanya, engkau akan mendapati sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manapun. Keheningan yang hidup, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, rasa yang tidak naik dan turun karena telah melebur dalam yang kekal. Disitulah makna sejati dari La ilaha illallah. Bukan sekadar kalimat di lidah, tapi pengalaman ruh yang menyadari bahwa tiada yang ada selain Dia. Engkau masih hidup, tapi bukan lagi dengan kehidupanmu. Engkau masih mencinta, tapi bukan dengan cintamu. Engkau telah menjadi cermin yang bersih tempat cahayanya memantulkan diri tanpa distorsi. Inilah fana, lenyapnya aku dalam cinta, namun justru dari lenyap itulah engkau menemukan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak berawal dan tidak berakhir, sebab ia adalah kehidupan Allah yang mengalir melalui dirimu. Bab 5. Cermin kehidupan, menyaksikan Allah di wajah segala sesuatu. Pada suatu ketika, engkau akan mulai melihat dunia bukan sebagai tempat yang memisahkan, tapi sebagai kitab yang sedang terbuka. Setiap hal, setiap peristiwa, setiap manusia, semuanya adalah ayat-ayat hidup yang ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Ketika hati telah tenang dan pandanganmu mulai jernih, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara sia-sia. Semua memiliki maksud, semua adalah pesan, semua adalah cermin yang menunjukkan siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Jika engkau ingin mengenal Allah, lihatlah bagaimana engkau memandang ciptaannya.
Karena cara engkau melihat dunia adalah cerminan dari sejauh mana engkau mengenalnya. Dunia tidak pernah berubah, hanya pandangan manusialah yang menutupi wajah keindahannya. Maka tugas seorang pencari bukanlah meninggalkan dunia, tapi membersihkan cerminnya, agar ia bisa melihat wajah Allah memantul dengan sempurna di segala sesuatu. Ketika engkau menatap wajah manusia lain, sebenarnya engkau sedang menatap ayat yang hidup. Di balik setiap sorot mata ada rahasia dari Allah yang berbeda. Ada yang memantulkan kelembutan kasih-Nya, ada yang memancarkan keperkasaan keadilannya, ada yang menunjukkan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam kelemahan. Tidak ada manusia yang hadir tanpa membawa pesan ilahi. Bahkan orang yang engkau benci, yang membuatmu marah, atau yang menyakitimu, mereka semua adalah guru yang Allah kirimkan untuk menguji kedalaman cintamu kepadanya. Jika engkau hanya melihat perilaku mereka, engkau akan tersesat dalam penilaian. Tapi jika engkau melihat siapa yang menggerakkan mereka, engkau akan menemukan makna yang tak terlukiskan. Maka lihatlah Allah di balik segala rupa, bukan rupa itu sendiri. Cermin kehidupan seringkali tampak kotor, retak, bahkan menyakitkan untuk ditatap. Tapi justru di sanalah engkau diuji untuk tetap melihat cahaya di balik kegelapan. Ketika engkau mampu melihat kebaikan dalam keburukan, kasih dalam kebencian, dan hikmah dalam kehilangan, maka engkau telah menembus permukaan kehidupan menuju inti tauhid. Dunia bukan lagi lawan yang harus dikalahkan, melainkan sahabat yang mengajarkan kesempurnaan nama-nama Allah. Dalam setiap ujian, engkau sedang menyaksikan Asmaul Husna yang hidup. Ar-Rahman dalam kelembutan, Al-Qahar dalam ujian, Al-Latif dalam rahasia yang tidak tampak. Maka jangan menolak peristiwa apapun, sebab setiap peristiwa adalah jendela untuk menyaksikan salah satu wajahnya. Ketika engkau hidup dengan kesadaran ini, engkau akan berhenti bertanya, mengapa hidupku begini? Karena engkau tahu bahwa semua sedang bekerja sesuai dengan rancangan kasih-Nya. Tidak ada kesalahan dalam takdir, yang ada hanyalah ketidaktahuan manusia dalam membacanya. Setiap luka yang engkau terima sebenarnya adalah penghapus dosa yang tersembunyi. Setiap kehilangan yang engkau alami adalah ruang baru yang disiapkan Allah untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih tinggi. Maka janganlah berburuk sangka pada kehidupan, sebab kehidupan ini adalah bentuk kasih sayang yang sedang menempamu untuk mengenal Dia dengan cara yang lebih dalam. Ketika engkau mulai melihat dunia dengan hati yang penuh syukur, maka engkau akan menyaksikan bahwa semua yang ada, bahkan yang tampak gelap, sedang memantulkan cahaya yang sama. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa seluruh kehidupan ini tidak lain adalah cermin raksasa dari keberadaan yang tunggal. Tidak ada sesuatu pun di luar Allah. Segala yang engkau lihat hanyalah manifestasi dari wujud-Nya yang tak terbatas. Engkau, aku, langit, laut, waktu, dan segala yang ada di antara keduanya, semuanya adalah bayangan dari satu cahaya yang sama. Maka ketika engkau memandang ciptaan, jangan berhenti pada bentuknya, tapi lihatlah siapa yang sedang menampakkan diri di baliknya. Saat itu, dunia tidak lagi menjadi penghalang bagi pandanganmu, tapi menjadi jendela yang bening menuju wajah keabadian. Dan disitulah engkau akan menyaksikan kebenaran tauhid sejati, bahwa tidak ada aku dan dia, tidak ada ini dan itu. Yang ada hanyalah Allah yang terus menampakkan dirinya dalam wajah segala sesuatu, agar engkau mengenalnya melalui setiap pandangan, setiap napas, dan setiap hembusan kehidupan yang engkau alami. Bab 6. Cahaya di balik bayangan, mengenal Allah lewat gelapnya hidup. Ada saat-saat dalam hidup ketika cahaya terasa jauh, dan yang tersisa hanyalah gelap. Doa tidak bergaung, hati terasa kosong, dunia seakan memunggungi, dan setiap langkah seperti kehilangan arah. Pada masa-masa seperti itu, manusia sering mengira Allah sedang menjauh. Namun sesungguhnya, di sanalah rahasia terbesar sedang disingkapkan. Allah tidak pernah pergi, hanya cahayanya yang disembunyikan agar engkau belajar mengenal. Dia bukan dari terang, tetapi dari gelap. Sebab cahaya yang sejati bukanlah yang bersinar di luar, melainkan yang menyala di dalam. Ketika semua yang engkau sandari runtuh dan tidak ada lagi tempat berpaling, maka engkau akan menatap satu-satunya arah yang tersisa.
ke dalam hatimu tempat Allah bersemayam tanpa pernah meninggalkan. Itulah saat di mana gelap berubah menjadi guru dan kehilangan menjadi jalan pulang. Kegelapan bukan hukuman, ia adalah proses penyucian. Allah menutupi cahayanya agar engkau berhenti melihat dunia dan mulai melihat diri. Karena selama hati masih bergantung pada sesuatu selain Dia, cinta kepada Allah akan selalu ternoda oleh kepentingan. Maka Dia menutup satu pintu demi satu, mengambil satu sandaran demi satu, sampai engkau tidak punya pilihan selain bersandar padanya sepenuhnya. Orang yang tak pernah merasakan gelap tidak akan tahu nilai cahaya, dan orang yang tak pernah kehilangan tidak akan tahu makna memiliki. Maka jangan takut pada masa-masa sunyi, sebab di sanalah benih tauhid tumbuh paling murni. Keheningan dan kesepian adalah ladang tempat cinta ilahi ditanam tanpa gangguan. Ketika engkau belajar menerima gelap sebagai bagian dari perjalanan, engkau akan mulai melihat bahwa bayangan pun memiliki perannya. Setiap rasa takut, setiap kegelisahan, setiap kelemahan, semuanya adalah sisi lain dari rahmat yang belum engkau pahami. Allah tidak menciptakan kegelapan untuk menakutimu, tapi untuk membuatmu mencari cahaya yang lebih dalam. Sama seperti malam yang memeluk bumi sebelum fajar, Allah memeluk jiwamu dengan kesunyian agar engkau bangun dengan pandangan yang baru. Kadang Dia menutup jalan yang engkau inginkan agar engkau menemukan jalan yang sebenarnya. Kadang Dia membuat hatimu hancur agar engkau tahu siapa yang benar-benar bisa memperbaikinya. Dan ketika engkau sadar bahwa segala luka adalah undangan menuju kedekatan, maka engkau akan berhenti mengeluh atas penderitaan, karena engkau melihat kasih sayangnya di balik setiap robekan. Cahaya yang sejati tidak menolak bayangan, ia menerangi bayangan itu dari dalam. Begitu pula orang yang mengenal Allah tidak menolak kesedihan, tidak mengusir ujian, dan tidak menyesali kehilangan. Ia tahu bahwa setiap peristiwa memiliki wajah ilahi di dalamnya, hanya saja bentuknya berbeda. Ada kasih dalam kesulitan, ada pelajaran dalam luka, ada rahmat yang tersembunyi dalam ketidakpastian. Maka orang yang benar-benar bertauhid tidak lagi berkata ini baik atau ini buruk, sebab ia tahu semua berasal dari satu tangan yang sama. Dan ketika hati sampai pada pemahaman ini, ia menjadi jernih seperti air, tidak menolak apapun, tapi memantulkan segalanya dengan ketenangan. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa tidak ada cahaya tanpa bayangan, tidak ada rahmat tanpa ujian, tidak ada kedekatan tanpa kehilangan. Semua berpasangan dan keduanya berasal dari Allah yang satu. Di titik itu, engkau berhenti meminta agar hidup selalu mudah, tapi engkau mulai berdoa agar hatimu selalu hadir di tengah kesulitan. Sebab tauhid sejati bukanlah tentang menghindari gelap, melainkan tetap melihat Allah di dalam gelap. Dan ketika engkau sampai pada keadaan itu, bahkan malam pun menjadi terang, karena engkau telah menemukan cahaya yang tidak pernah padam, cahaya yang bersumber dari dirinya, menyinari setiap bayangan hidupmu, sampai engkau sadar bahwa sesungguhnya tidak ada kegelapan sama sekali. Yang ada hanyalah cahaya yang sementara disembunyikan, agar engkau belajar mengenalnya lebih dalam. Bab 7. Menyatu dalam kehendak. Ketika tiada lagi aku yang memilih. Ada titik di mana perjalanan spiritual berhenti menjadi tentang apa yang engkau inginkan, dan berubah menjadi tentang apa yang Allah kehendaki. Pada awalnya manusia selalu berdoa agar takdir menuruti harapannya. Ia memohon agar hidupnya berjalan sesuai rencananya, agar apa yang dicintainya dijaga, agar apa yang ditakutinya dijauhkan. Namun semakin dalam engkau berjalan menuju makrifat, engkau akan menyadari bahwa hakikat cinta kepada Allah bukanlah ketika engkau selalu diberi apa yang engkau mau, tetapi ketika engkau tenang menerima apa yang Dia mau. Sebab pada saat itu, engkau tidak lagi memandang kehendakmu dan kehendaknya sebagai dua hal yang berbeda. Yang ada hanyalah satu arus besar kehidupan yang mengalir sesuai rancangannya. Dan engkau menjadi bagian dari arus itu, bergerak bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang memahami. Menyatu dalam kehendak bukan berarti kehilangan kebebasan, melainkan menemukan kebebasan yang sejati. Selama engkau masih mengira dirimu memilih, engkau masih terikat oleh hasil. Engkau senang ketika berhasil dan kecewa ketika gagal.
Tapi ketika engkau sadar bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari skenario ilahi, maka engkau berhenti melawan. Engkau tidak lagi sibuk menimbang untung dan rugi, karena engkau tahu setiap takdir mengandung kebaikan yang belum engkau mengerti. Orang yang hidup di bawah naungan kehendak Allah tidak lagi mempersoalkan arah angin, sebab ia tahu siapa yang meniupnya. Ia tidak lagi takut pada masa depan, sebab ia percaya bahwa masa depan adalah bagian dari kasih-Nya yang sedang menunggu untuk disingkapkan. Ketika engkau sudah mulai menyatu dengan kehendak-Nya, doa pun berubah makna. Engkau tidak lagi berdoa untuk meminta, melainkan untuk menyerahkan. Doa bukan lagi jalan untuk mengubah takdir, tapi cara untuk melembutkan hati agar sejalan dengan takdir itu. Engkau tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah hidupku," melainkan, "Ya Allah, jadikan aku ridha pada apapun yang engkau tetapkan." Disitulah doa menjadi zikir, dan zikir menjadi kesadaran yang hidup. Engkau tidak lagi berdebat dengan semesta, karena engkau tahu semesta ini tidak pernah melawanmu. Ia hanya sedang menunaikan perintahnya. Setiap kejadian adalah bagian dari simfoni ilahi yang sempurna, dan engkau hanyalah satu nada kecil di dalamnya. Namun tanpamu musik itu tidak lengkap. Sungguh, rahasia terbesar dalam perjalanan tauhid adalah ketika engkau berhenti berperang dengan takdir. Karena pada hakikatnya, yang engkau lawan selama ini bukanlah dunia, tapi kehendak Allah yang menyamar dalam bentuk peristiwa. Ketika engkau belajar menerima, engkau tidak sedang kalah, engkau sedang pulang, engkau sedang kembali ke posisi yang seharusnya. Hamba yang hanya pasrah dalam kasih Tuhannya. Dan ketika engkau benar-benar pasrah, bukan karena putus asa, melainkan karena percaya, maka hidupmu akan menjadi ringan. Engkau masih berjalan di dunia, tapi tidak lagi terbebani olehnya. Engkau bekerja, mencinta, kehilangan, tertawa, menangis. Tapi semuanya mengalir tanpa perlawanan, karena engkau tahu semuanya berasal dari satu kehendak yang maha bijaksana. Dan pada akhirnya, saat semua rasa, aku benar-benar sirna, yang tersisa hanyalah Dia yang berkehendak melalui dirimu. Engkau menjadi alat, menjadi perantara, menjadi tangan yang digerakkan, lidah yang diucapkan, hati yang dihidupkan. Tidak ada lagi kebanggaan dalam kebaikan, karena engkau tahu kebaikan itu bukan milikmu. Tidak ada lagi penyesalan dalam kesalahan, karena engkau tahu itu pun bagian dari pelajaran yang Dia kehendaki agar engkau mengenalnya. Semua menjadi satu tarikan napas yang sama. Kehidupan yang dijalani bukan oleh ego, tapi oleh kesadaran ilahi. Itulah puncak penyerahan, puncak tauhid, ketika tidak ada lagi dua kehendak yang beradu. Sebab yang tersisa hanyalah kehendaknya yang bekerja di segala sesuatu. Dan di titik itu, engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah menjadi bagian dari kehendaknya. Hidup bukan untuk dirimu, tapi sebagai manifestasi dari kasih-Nya yang terus bekerja di seluruh alam semesta. Bab 8. Nafas ketuhanan, hidup di dalam kehadiran-Nya. Ada kesadaran yang begitu halus, namun begitu dahsyat ketika engkau mulai menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan napas bukanlah milikmu. Ia datang dan pergi tanpa engkau perintah. Ia terus mengalir meski engkau sibuk, sedih, tertawa, atau terlelap. Siapakah yang menggerakkannya? Siapakah yang menjaga irama kehidupan di dalam dirimu tanpa pernah lalai sedetik pun? Maka ketika engkau mulai menyadari hal yang paling sederhana itu, napas, engkau sesungguhnya sedang menyentuh salah satu rahasia terbesar tauhid, bahwa hidup ini bukanlah milikmu, tapi titipan darinya yang senantiasa hadir dalam setiap detik keberadaanmu. Nafasmu adalah saksi bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia hidup di dalam dirimu, bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai diri yang lebih dalam dari dirimu sendiri. Ketika engkau mulai bernafas dengan kesadaran itu, seluruh dunia berubah. Udara yang masuk menjadi zikir, udara yang keluar menjadi tasbih. Engkau tidak lagi bernapas karena kebutuhan jasad, tapi karena rasa syukur. Setiap hela menjadi pengingat bahwa selama engkau hidup, berarti engkau masih dalam pelukan kasih-Nya. Nafasmu adalah ayat yang paling nyata, yang setiap saat membisikkan, "Aku bersamamu."
maka tidak ada momen yang sia-sia bagi orang yang sadar akan kehadirannya. Ia bisa diam, tapi sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhannya. Ia bisa berjalan tapi hatinya tetap dalam rukuk yang panjang. Inilah keadaan para arif. Mereka hidup di dunia, tetapi dunia tidak lagi hidup di dalam mereka. Mereka bernafas dalam Allah dan Allah bernafas melalui mereka. Hidup yang dipenuhi kesadaran ketuhanan adalah hidup yang tidak terpecah. Engkau tidak lagi memisahkan antara ibadah dan pekerjaan, antara doa dan tindakan, antara zikir dan kehidupan. Segala sesuatu menjadi ibadah ketika dijalani dengan kesadaran akan kehadirannya. Engkau makan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk menjaga wadah yang digunakannya dalam menampakkan kasih. Engkau tidur bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk menyerahkan dirimu kembali kepadanya dengan penuh tenang. Bahkan saat engkau diam di antara kesibukan dunia, hatimu tetap berkata, La ilaha illallah. Itulah kehidupan yang penuh ruh, kehidupan yang tidak lagi mengejar arti di luar, karena maknanya telah ditemukan di dalam. Namun kesadaran ini tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari latihan keheningan, dari zikir yang tak bersuara, dari pengamatan lembut terhadap detak kehidupan. Ketika engkau mulai melatih dirimu untuk hadir dalam setiap napas, engkau akan merasakan perbedaan besar antara hidup dengan kesadaran dan hidup tanpa kesadaran. Dalam kesadaran, waktu tidak terasa berlalu sia-sia. Bahkan 1 menit bisa menjadi keabadian karena engkau hidup sepenuhnya di dalamnya. Engkau tidak lagi dikejar masa lalu dan tidak lagi takut pada masa depan, sebab engkau tahu Allah hanya bisa ditemukan di satu titik, sekarang. Disinilah, pada momen yang engkau alami saat ini, Allah sedang menatapmu, menyertaimu, dan menghidupimu. Dan akhirnya, ketika engkau benar-benar hidup dalam kehadirannya, engkau akan memahami bahwa tidak ada pemisahan antara engkau dan Dia. Nafasmu adalah nafasnya yang diizinkan lewat dirimu. Gerakmu adalah gerak yang digerakkan. Hidupmu bukan lagi sekadar milikmu, tapi bagian dari kehidupan Allah yang sedang menampakkan diri di alam ini. Maka setiap detik menjadi suci, setiap perbuatan menjadi ibadah, dan setiap keberadaan menjadi zikir yang tak terputus. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda Allah, karena engkau hidup sebagai tanda itu sendiri. Inilah rahasia nafas ketuhanan. Hidup yang tidak lagi mengejar kehadirannya, tetapi hidup yang disadari sebagai kehadiran itu sendiri. Saat itulah engkau benar-benar memahami, tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan, karena sesungguhnya seluruh wujud ini hanyalah satu napas ilahi yang terus berhembus dari keabadian menuju keabadian. Bab 9, Cermin Keabadian, melihat wajah Allah dalam segala wujud. Ketika tabir mulai tersingkap, engkau akan menyadari sesuatu yang mengguncang seluruh persepsimu, bahwa setiap wajah, setiap kejadian, setiap bentuk yang tampak di dunia ini hanyalah bayangan dari wajahnya yang esa. Apa yang engkau pandang sebagai benda, manusia, atau peristiwa sebenarnya hanyalah pantulan dari cahaya yang sama, yang tidak pernah terpisah dari sumbernya. Maka orang yang arif tidak lagi melihat dunia dengan mata yang biasa, melainkan dengan mata hati yang tercerahkan. Ia melihat Allah dalam hujan yang jatuh, dalam angin yang berhembus, dalam tangis anak kecil, bahkan dalam derita yang membuat dada sesak. Semua adalah refleksinya, dan di setiap refleksi itu, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada hatimu dengan cara yang berbeda-beda. Namun, untuk dapat melihat dengan cara ini, engkau harus terlebih dahulu menghancurkan cermin palsu yang bernama ego. Selama engkau masih melihat dari pusat dirimu sendiri, maka yang tampak hanyalah bayangan-bayangan terpisah. Engkau akan terus merasa ada aku dan ada dia, ada engkau dan ada yang lain. Padahal hakikatnya tidak ada dua. Ego adalah debu di atas cermin hati yang menghalangi pantulan cahaya ilahi. Ketika debu itu disapu dengan keikhlasan, dengan zikir, dengan penyerahan total, maka cahaya pun mulai menampakkan dirinya. Engkau akan melihat bahwa yang berbicara melalui lidah manusia bukanlah manusia itu sendiri, tapi Allah yang sedang memperdengarkan firman-Nya dalam bentuk yang berbeda. Bahkan makhluk yang paling hina pun menjadi tanda kebesarannya, sebab tidak ada satu pun ciptaan yang hadir tanpa kehendak dan cahaya darinya. Melihat wajah Allah dalam segala hal bukan berarti menuhankan makhluk, tapi mengenali Tuhan melalui makhluk.
seperti melihat matahari dari pantulan air. Engkau tidak menyembah airnya, tapi memahami bahwa cahaya yang berkilau di permukaannya berasal dari sumber yang jauh lebih tinggi. Inilah rahasia pandangan tauhid, melihat dengan mata lahir untuk mengenali yang batin. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jendela yang menyingkap keindahan Tuhan. Setiap warna, setiap bentuk, setiap gerak menjadi zikir yang hidup. Tidak ada lagi perbedaan antara tempat suci dan tempat biasa, sebab seluruh alam adalah sajadah bagi hati yang sadar. Dalam keadaan ini, cinta menjadi luas tanpa batas. Engkau tidak lagi mencintai karena alasan, sebab setiap cinta hanyalah gema dari cintanya yang abadi. Engkau memandang orang lain dan merasakan Allah di dalamnya. Engkau melihat dirimu dan menyadari bahwa engkau pun hanyalah pantulan darinya. Maka bagaimana bisa engkau membenci? Bagaimana bisa engkau sombong ketika engkau tahu bahwa yang engkau pandang di cermin kehidupan ini hanyalah bayangan dari satu wujud yang sama? Orang yang mengenal Allah akan lembut dalam pandangan dan penuh kasih dalam sikap, sebab ia tidak melihat musuh, tidak melihat lawan, hanya melihat Allah yang sedang bermain peran dalam berbagai rupa. Dan pada akhirnya, ketika cermin hatimu benar-benar bening, engkau akan menyadari bahwa tidak ada lagi perbedaan antara yang melihat dan yang dilihat. Engkau menatap dan yang engkau lihat adalah Dia. Engkau mendengar dan yang engkau dengar adalah Dia. Engkau mencintai dan yang engkau rasakan hanyalah cintanya yang sedang mencintai dirinya sendiri melalui dirimu. Segala sesuatu menjadi jalan pulang menuju sumbernya. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi pencarian. Yang ada hanyalah kesadaran yang sunyi namun tak terbatas, bahwa seluruh wujud ini adalah cermin keabadian, tempat Allah memandang dirinya sendiri, dan engkau dalam keberadaanmu yang fana ini hanyalah satu pantulan yang sedang belajar mengenali cahaya dari mana ia berasal. Bab 10. Fana dan Baqa, ketika diri sirna dalam keabadian Allah. Pada puncak perjalanan ruhani, engkau akan tiba pada satu titik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena di sanalah semua kata kehilangan maknanya. Ia disebut fana, lenyapnya kesadaran akan diri, ketika tidak ada lagi aku yang berdiri di hadapan Allah. Bukan karena engkau hilang secara jasad, tetapi karena ego yang selama ini merasa memiliki, merasa mampu, merasa berbuat, telah hancur luluh dalam samudra keagungannya. Di sana engkau tidak lagi mengatakan, aku mencintai Allah, sebab yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam kesadaran yang melampaui segala dualitas. Di saat itu, engkau menyadari bahwa selama ini yang mencari adalah Dia, yang ditemukan adalah Dia, dan yang mengalami pencarian itu pun sebenarnya Dia juga. Segala yang ada hanyalah Allah dalam berbagai bentuk penampakan. Dalam keadaan fana, dunia tidak lenyap, tetapi engkau melihatnya dengan cara yang baru. Engkau tidak lagi menilai sesuatu dari baik dan buruk, untung dan rugi, tinggi dan rendah, sebab engkau telah melihat bahwa semuanya hanyalah gerak dari satu kehendak yang sama. Engkau memandang peristiwa-peristiwa dunia seperti ombak yang datang dan pergi di atas samudra tenang. Ombak itu tampak berubah-ubah, namun samudra tetap diam dalam kedalamannya. Itulah hatimu ketika telah fana, tenang di tengah riuh kehidupan. Engkau masih hidup, bekerja, berbicara, berinteraksi, tetapi semuanya menjadi seperti mimpi yang jernih. Tidak ada keterikatan, tidak ada tuntutan. Engkau hanya menjadi saksi dari permainan ilahi yang agung, di mana Allah menyingkapkan dirinya melalui segala yang tampak dan segala yang tersembunyi. Namun setelah fana, akan datang keadaan lain yang lebih dalam. Baqa, kekekalan dalam Allah. Bila fana adalah lenyapnya aku, maka baqa adalah hidupnya kesadaran dalam dirinya. Engkau tidak lagi menjadi hamba yang mencari Tuhan, tetapi hamba yang hidup dengan kesadaran Tuhan dalam setiap gerak dan diamnya. Engkau menjadi seperti cermin yang tak lagi memiliki bayangan sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya sumbernya. Tidak ada lagi yang disebut amal baik atau pahala besar, karena setiap perbuatan telah menjadi gerak ilahi. Engkau tidak lagi menimbang perbuatanmu, sebab engkau tahu tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Bahkan kebaikan yang engkau lakukan
bukan lagi berasal dari kehendakmu, melainkan dari cintanya yang sedang menampakkan diri melalui tangan dan hatimu. Pada tahap ini, cinta kepada Allah tidak lagi berbentuk doa yang memohon atau ibadah yang menunggu balasan. Ia menjadi keadaan yang terus hidup, seperti api yang tak pernah padam. Engkau tidak lagi beribadah karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Tidak lagi berzikir karena perintah, tapi karena tak sanggup diam dari menyebut namanya. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda, karena seluruh wujud telah menjadi tanda itu sendiri. Maka hidupmu berubah menjadi ibadah yang tidak berakhir. Setiap detak jantung menjadi tasbih, setiap napas menjadi tahmid, setiap pandangan menjadi tahlil. Dunia bukan lagi tempat ujian, tapi taman makrifat tempat Allah memperlihatkan keindahannya dalam berbagai rupa. Dan akhirnya, engkau mengerti bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang menemukan sesuatu di luar, tetapi tentang mengenali siapa yang sebenarnya hidup di dalam dirimu. Fana bukanlah kematian, tetapi kelahiran baru dari kesadaran ilahi dalam dirimu. Baka bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan sejati yang tidak pernah terputus dari Allah. Engkau menjadi saksi yang sadar bahwa tidak ada wujud selain Dia. Tidak ada kehidupan selain kehidupannya. Tidak ada cinta selain cintanya yang abadi. Maka di ujung perjalanan, engkau tersenyum dalam keheningan. Karena engkau tahu, semua pencarian telah berakhir di tempat yang sama dari mana ia bermula. Di dalam hati, di mana Allah sejak awal telah bersemayam tanpa pernah pergi. Engkau pun berbisik dalam kedalaman jiwamu, tiada aku, tiada engkau, tiada selain Dia. Ketika engkau telah menyadari bahwa segalanya adalah Dia, maka tidak ada lagi yang perlu dikejar. Karena yang engkau cari telah hidup di dalam dirimu sejak awal, maka diamlah sejenak, dengarkan napasmu, di sanalah Allah sedang berbicara tanpa kata.